Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah retorika kelas 3D PPSI. Yang saya hormati rekan-rekan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa ada suatu halangan apapun. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Bahri dari kelas 3D PPSI Universitas Sidar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang budaya 17-an sebagai saka kemerdekaan. Hadirin yang berbahagia, budaya merupakan kegiatan, pemikiran, asumsi yang ada dalam diri seseorang dan bisa berpengaruh terhadap perilaku, terhadap pola pikir, terhadap tingkah laku keseharian orang tersebut. Nah, sebagaimana kita tahu, kemarin kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Budaya yang berkaitan dengan peringatan Hari Kemerdekaan tentunya tidak asing bagi kita adalah 17-an. Nah, oke. Lalu sebenarnya apa budaya 17-an ini? Untuk apa manfaatnya? Mengapa acara 17-an ini sangat melekat dengan jati diri masyarakat Indonesia? Oke, 17-an merupakan serangkaian acara di mana tujuan utamanya dari acara ini adalah meningkatkan rasa hormat kita terhadap para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dimulai dari lomba panjat pinang, lomba tarik tambang, lomba pecah air, tasyakuran malam 17 Agustus, dan masih banyak lagi serangkaian acara-acara yang lainnya. Nah, akan tetapi realitas yang terjadi sekarang ini, banyak sekali masyarakat yang menyepelekan budaya 17-an ini. Mereka berpikir bahwa serangkaian kegiatan 17-an ini tidak ada kaitannya dengan mengenang jasa para pahlawan. Nah, justru pemikiran ini yang perlahan-lahan akan membunuh rasa hormat, memusnahkan rasa menghargai terhadap para pahlawan-pahlawan yang terdahulu. Banyak yang mengatakan tidak ada hubungannya panjat pinang dengan kemerdekaan, tidak ada hubungannya lomba tarik tambang dengan kemerdekaan. Oke. Hadirin yang saya hormati, mari kita berpikir lebih dalam lagi. Apa sebenarnya nilai yang terkandung dalam panjat pinang, pecah air, tarik tambang yang sering dianggap sepele ini? Kalau kita lihat dari lomba panjat pinang, 4 atau 5 orang yang lusuh, penuh lumpur, bajunya kotor, dekil, saling bantu-membantu, bahu-membahu. Nah, ini akan mengingatkan kita pada pahlawan yang terdahulu berjuang. Mereka harus saling bantu-membantu, mereka harus saling bahu-membahu. Baju mereka, tubuh mereka kotor, dipenuhi dengan darah perjuangan. Yang mana pada lomba panjat pinang ini digambarkan dengan lumpur. Kotoran darah perjuangan mereka digambarkan dengan lumpur dan pada akhirnya mencapai puncak kemenangan, yakni mencapai puncak kemerdekaan. Oke, kemudian lomba pecah air. Seperti biasa, teknis lomba pecah air menggunakan mata yang tertutup kain. Masih pantaskah kita menganggap hal ini hal sepele? Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Air yang ada di dalam lomba ini diibaratkan musuh. Dan para pejuang terdahulu mereka harus memukul mundur musuh dari kawasan mereka. Tetapi dengan keadaan tertutup, mata mereka buta. Mereka tidak bisa melihat dunia. Keterbatasan informasi, keterbatasan komunikasi, keterbatasan pengetahuan, senjata seadanya, semua serba terbatas. Nah, tentunya hal inilah yang perlu kita tanamkan dalam hati kita melalui lomba pecah air. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara agar kita bisa menganalisis nilai-nilai luhur ya pada lomba 17-an yang notabene-nya kita sepelekan? Oke, caranya antara lain yang pertama, belajar sejarah Indonesia. Dengan mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia, kita akan merasakan bagaimana susahnya mencapai kemerdekaan. Kita bisa menyimpulkan makna kiasan apa yang disampaikan oleh lomba-lomba 17-an. Memasukkan pensil ke dalam botol, ini ada maknanya, ini ada makna kiasan yang kita belum tahu karena kita tidak menganalisis dengan secara dalam. Kita tidak berpikir dalam tentang mencari apa nilai luhur yang ada dalam lomba memasukkan pensil ke dalam botol ini. Kemudian yang kedua,
menghargai jasa para pahlawan. Bagaimana cara kita menghargai jasa para pahlawan melalui lomba-lomba 17-an ini? Mengikuti serangkaian acara yang ada, maka secara tidak langsung kita sudah menghargai, kita sudah menghormati peran pahlawan dalam memberi contoh nilai-nilai positif dalam mempertahankan kemerdekaan. Seperti tadi contoh nilai positif, kita harus saling bahu-membahu, kita harus saling tolong-menolong, kita harus berjuang dipenuhi dengan kotoran, darah yang diibaratkan dengan lumpur, tongkat pecah air yang diibaratkan menjadi senjata, menjadi pedang, dan masih banyak lagi makna kiasan-kiasan yang terdapat dalam lomba 17-an ini. Nah, oke hadirin yang saya hormati, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa budaya memengaruhi perilaku, proses pemikiran, asumsi dari diri seseorang. Nah, pada kali ini kita sudah membahas budaya 17-an, yang mana budaya 17-an ini nantinya akan memengaruhi perilaku kita, asumsi kita, proses pemikiran kita terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita menghargai jasa-jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Caranya bagaimana? Banyak sekali cara untuk menghargai jasa para pahlawan. Salah satunya dengan mengikuti serangkaian ini, serangkaian lomba 17 Agustus dalam menyemarakkan, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya acara ini, serangkaian ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh panitia. Maka dari itu marilah kita menghargai, kita menghormati, kita mengikuti dengan antusias. Itu sudah merupakan suatu apresiasi kita terhadap panitia yang sudah susah payah menyusun rencana, susah payah membangun kreativitas mereka. Nah, demikian kiranya dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.